Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Penil Balikpapan menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat dalam ibadah Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, hari Minggu tanggal 13 September 2020. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat. Pelayan firman dalam ibadah minggu ini adalah Pendeta Joyce Mongko Rawis. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita kidungkan kitab Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, secara virtual kita ada dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, dan kita persembahkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing di dalam ibadah ini Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang kekasih, dengan kerendahan hati dan ketulusan kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa, rapuh untuk berbuat yang jahat, dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami, dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Demi anak-Mu yang kekasih, tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu, sesuai dengan perintah Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan bagian sabda Tuhan. Dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Ya Allah yang kekal, di hari Minggu yang suci kudus ini, secara virtual kami umat-Mu yang berada di GPIB Jemaat Peniel Balikpapan, dalam sembah dan syukur kami kepadamu, kami memohon Engkau berkenan atas tiap-tiap kami. Engkau mengarahkan kami dengan cahaya kasih-Mu. Di dalam Roh Kudus-Mu, kami beroleh kemampuan untuk membaca merenungkan bagian sabda-Mu, untuk belajar hikmat dan semakin tahu tentang kehendak Tuhan melalui kebenaran firman, sehingga perilaku hidup kami sebagai umat-Mu semakin terwujud sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hamba yang terutus dalam pelayanan ini Engkau Tuhan yang mengarahkan, sehingga segala sesuatu yang terucap adalah kehendak Tuhan sendiri. Ini penyerahan diri kami, doa kami kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pelita kehidupan kami yang kekal. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19 yang berkata, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk.
Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal kita tahu bersama terdiri dari kalimat-kalimat hikmat, pengertian yang memberikan pengajaran yang sangat-sangat berharga, supaya setiap pembaca atau setiap umat Tuhan mampu menjalani hidup dalam tuntunan dan penyertaan kehendak Allah sendiri. Bagi pengamsal, dalam hal ini Raja Salomo, orang muda menjadi sasaran utama untuk bagaimana memiliki pengajaran-pengajaran yang sungguh berhikmat, yang mengarahkan mereka mampu membentuk karakter dan tingkah laku sesuai dengan ketetapan firman-Nya. Oleh karena itu, pada awal perenungan bagian bacaan kita menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Kalimat di awal ini mengingatkan kita pada hukum kelima Taurat Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam hal ini, melalui nasihat praktis dari pengamsal, setiap orang percaya diarahkan untuk melihat bahwa sesungguhnya lembaga terkecil yang diciptakan Allah, dalam hal ini ada ayah, ada ibu. Sebagai alat Tuhan, menjadi tempat, menjadi wadah satu-satunya untuk menjadi pusat terbentuknya kepribadian yang sungguh sesuai dengan rancangan Allah. Karena Allah merancangkan sukses di hari depan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau menyembah dan mengagungkan namanya. Untuk itu, pada ayat 7 sebelum ayat bagian bacaan kita di pasal 1 mengatakan, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Saudara-saudaraku jemaat yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita ada di rumah dengan harapan kita kumpul bersama. Ada ayahnya kepala rumah tangga, ada ibunya istri sebagai ibu rumah tangga, ada anak-anak. Apakah usia anak-anak kita di usia pemuda atau di usia teruna ataupun di usia PA atau pelayanan anak. Posisi kita sebagai orang tua sangat-sangat menentukan masa depan. Bukan hanya pribadi anak-anak itu sendiri, tetapi masa depan keluarga, masa depan gereja, dan bahkan masa depan satu bangsa. Masa depan ciptaan Tuhan. Karena sesungguhnya manusia dijadikan Allah sebagai alatnya, sebagai kawan sekerjanya. Terbentuknya satu lembaga Allah diarahkan supaya benar-benar menciptakan satu keharmonisan yang dilandasi oleh pengajaran-pengajaran dan diawali oleh takut akan Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan menunjukkan ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai religi yang dinomorsatukan bagi setiap keluarga kita, bagi anak-anak dan cucu-cucu kita.
ketika nilai religi atau ketika nilai spiritual didasarkan dalam pengajaran bagi pribadi anak-anak kita, maka secara otomatis perilaku kehidupan mereka pun tidak akan melenceng dari harapan-harapan Tuhan itu sendiri, dari harapan-harapan kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, setiap orang tua yang berhikmat akan mampu berkata-kata penuh bijaksana, akan mampu mengantar setiap anak-anaknya untuk bisa meraih sukses. Oleh karena itu ayat 9 mengungkapkan, saya bacakan, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Yang saya pelajari pada bagian ini ayat 9 mau menyatakan karangan bunga yang indah bagi kepalamu, berarti ketika kita menaati setiap didikan orang tua, maka ada sukses yang akan dicapai dalam kehidupan itu. Ada karangan bunga, ada penghargaan di masa depan. Itu adalah pengertian dari sukses yang sesungguhnya dalam rancangan Allah. Ada kalung bagi lehermu. Kalung dalam hal ini berarti ada kemampuan untuk berperilaku dan layak dijadikan teladan bagi sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ketika seorang memiliki ajaran yang tepat di lingkungan lembaga keluarga tersebut, maka dia tidak akan mudah terpeleset dalam pergaulan sosialisasi di luar keluarga itu. Oleh karena itu, wejangan atau nasihat-nasihat praktis selanjutnya diingatkan supaya kita atau anak-anak Tuhan tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dengan ajaran-ajaran, dengan ajakan-ajakan meraih sukses dengan kemudahan-kemudahan yang bersifat duniawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita ada pada nasihat selanjutnya di bagian ini, setelah nilai etika, setelah nilai spiritual atau religi di bagian atas, maka bagian selanjutnya adalah nilai bersosialisasi. Seorang anak akan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi yang ada, tidak akan mudah terbawa pada situasi yang jahat, yang menjebak dia, yang membujuk dia untuk meraih sukses dengan kemudahan-kemudahan yang bersifat penuh kejahatan, yang bersifat duniawi. Jika ajaran-ajaran di dalam keluarga kokoh dan membuat dia teguh di dalam iman dan tetap berpengharapan, tetap mengikuti ajaran-ajaran Allah, dan masuk pada pengertian bersosialisasi dengan jiwa yang tepat, maka kita teringat kalimat-kalimat di kitab Injil Matius pasal 7, ada bagian yang menyatakan pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang kurus pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak kita. Jika mereka bertumbuh dari ajaran-ajaran yang benar, maka mereka pun tidak akan mudah terpeleset pada godaan-godaan untuk mencapai sukses dalam rancangan yang bersifat duniawi. Apakah kita sebagai orang tua sudah tampil sebagai pribadi yang bijaksana karena meyakini bahwa ada Tuhan yang menganugerahkan hikmat kepada kita masing-masing? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel kuno ketika mereka menjalani kehidupan pengajaran bagi anak-anak mereka, kaum Yahudi membawa anak-anak itu pada ajaran yang benar-benar mematuhi
kehendak Tuhan, karena mereka meyakini benar bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan akan membawa mereka pada sukses yang memuliakan Tuhan itu sendiri. Demikian juga yang menjadi harapan bagi kita semua sebagai umat Tuhan pada masa kini. Ketika kita ada dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua, bawalah anak-anak muda di lingkungan kehidupan kita untuk tidak mencari kemudahan di dalam meraih sukses. Atau kita sendiri sebagai orang tua, ketika kita masih dalam praktek yang bersifat loba, pada ayatnya yang terakhir, ayat 9 saya bacakan, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Dalam hal ini, banyak manusia masa kini yang menyepelekan etika sosial yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu orang gereja atau bukan? Yang pasti ini adalah peringatan bagi kita. Bagian perenungan pada hari ini mengarahkan kita untuk mengingat hukum tabur tuai itu sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan jika kita menabur nilai-nilai kebaikan, maka tentunya hasilnya adalah kebaikan-kebaikan juga yang akan kita terima. Dan jika kita menabur dengan menyepelekan orang lain atau bahkan melukai orang lain, maka ingat bahwa sesungguhnya hukum Tuhan mengingatkan kita jangan menyakiti orang lain, tetapi justru kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab hukum kasih itulah yang menjadi landasan praktek kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang tentunya dimulai dari lingkungan keluarga kita. Bawa anak-anak muda kepada Tuhan sehingga rancangan Tuhan dalam mereka adalah sukses yang bersifat abadi, bukan yang bersifat sementara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, beserta pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh
mencerminkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Allah yang kekal, kami sungguh percaya bahwa sesungguhnya setiap kami umat yang Engkau kasihi akan tetap ada di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga tiap-tiap kami yang membaca, merenungkan, mendengar kebenaran firman-Mu, ajaran-ajaran-Mu akan selalu dimampukan untuk menyatakannya sebagai pembaru dalam kehidupan kami melalui pikir, tutur, dan perilaku kehidupan kami masing-masing. Engkau yang memampukan kami untuk menjadi teladan, baik dalam lingkungan keluarga, rumah tangga kami masing-masing, pun di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tiap-tiap kami ada dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang selalu membuat kami mampu menyesuaikan diri dan menempatkan diri kami di lingkungan dengan berbagai situasi yang ada. Ketika kami umat-Mu ada dan terus berkarya di masa pandemi COVID-19 ini, kami pun percaya kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan, kami tidak akan pernah kehilangan tuntunan tangan kasih-Mu, dan membuat kami tetap optimis dan terus melangkah maju di dalam kreativitas kehidupan yang harus kami tampilkan, baik kami sebagai orang tua yang senantiasa diberi tanggung jawab untuk membawa kehidupan anak-anak kami pada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka terbekali untuk meraih sukses bukan dalam dunia ini, bukan sesuai dengan keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, tetapi sesuai dengan rancangan Allah. Karena sesungguhnya kami pun tetap meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan kami ketika dunia ini ada dalam situasi yang penuh kekhawatiran. Kami umat-Mu tidak akan pernah kehilangan pengharapan, karena kasih sayang-Mu itu bersifat kekal bagi setiap orang yang percaya dan mau mempercayakan kehidupan pribadi dan keluarga hanya di dalam kasih sayang Tuhan. Kami pun mendoakan keberadaan anak-anak kami yang terus berjuang meniti masa depan mereka ketika mereka ada di usia sebagai orang muda. Roh Kudus-Mu menuntun mereka untuk mampu bergaul di lingkungan yang Engkau perkenankan,
dan mampu membawa diri sesuai dengan karakteristik Yesus Kristus di lingkungan dimanapun mereka berada, dengan situasi apapun mereka hadapi, dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Bagi anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan menjaga dan Tuhan menuntun sehingga sukses yang Engkau rancangkan mampu mereka nikmati dan syukuri, dan senantiasa membawa mereka untuk tetap menapaki hari-hari hidupnya dengan mengandalkan kekuatan kasih sayang Tuhan dan tetap berperilaku takut akan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan jasmani rohani mereka. Tuhan membimbing dan Tuhan mengarahkan mereka di dalam masa pendidikan mereka tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Sekalipun di masa pandemi ini mereka harus melewati pendidikannya dalam mencari ilmu pengetahuan secara virtual, Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa memahami setiap pembelajaran yang mereka terima dan membawa mereka pada sukses yang Engkau kehendaki. Tuhan menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada, kesehatan tetap Engkau jaminkan bagi mereka, dan mereka akan selalu dimampukan untuk menjaga kehidupannya demi kemuliaan Tuhan. Syafaat kami Bapa bagi bangsa dan negara kami, setiap unsur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang mengarahkan sehingga program-program pemerintahan akan tetap terarah untuk memenuhi kesejahteraan hidup masyarakat dan untuk membawa bangsa ini pada pembangunan yang sesuai dengan otoritas Tuhan sendiri. Kami pun mendoakan keberadaan para pasien yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19, Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan. Pulihkan mereka Bapa, para medis dan dokter yang bertugas, Tuhan arahkan dan tetap terjaga kesehatan mereka, sehingga semua tugas dan tanggung jawab mereka lakukan dengan penuh sukacita dan senantiasa tetap berpengharapan kepada kasih sayang Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Memberkati juga ya Tuhan keberadaan semua warga GPIB Jemaat Peniel Balikpapan di rumah kami masing-masing, Tuhan yang mengetahui keberadaan kami dan Tuhan memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19, Tuhan yang Maha Tahu kerinduan mereka, dan Tuhan tetap mengarahkan mereka menikmati hidup dengan penuh syukur dan sukacita iman, karena sesungguhnya Allah tetap menyediakan semua kebutuhan kami sesuai dengan janji Tuhan Allah sendiri. Untuk itu ya Bapa, kami mempertaruhkan pelayanan-pelayanan selanjutnya di GPIB Jemaat Peniel. Tuhan berkati presbiter yang bertugas di hari Minggu ini. Tuhan berkati prokantor atau song leader dan pianis. Tuhan berkati tim multimedia. Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan sehingga pelayanan-pelayanan selanjutnya akan tetap terarah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Memberkati juga warga jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan mereka dengan kuasa kasih sayang Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka yang berduka cita, beri penghiburan kepada mereka Bapa, dan arahkan pengharapan mereka pada kasih sayang Tuhan. Engkau memberkati juga Bapa akan keberadaan setiap warga masyarakat yang berada di lingkungan Gereja Peniel, dan biarlah kerukunan akan senantiasa terjalin antara satu dengan yang lain. Seluruh keberadaan kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami pun tetap percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami semua. Ampunilah salah dan dosa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk pada pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan hati dan tangan kita. Mazmur 96 ayat 8 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita untuk pelayanan memuliakan nama. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terpegang, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam
selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat disilahkan berdiri. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Allah. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.